Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan hidup dan mati bagi kita hanya untuk mau melihat siapa di antara kita yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik melakukan amal-amal saleh, yang paling baik meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam konteks yang lain dijelaskan kepada kita, innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa daripada kepribadian kita masing-masing, bukan karena dia seorang yang gagah, ganteng, bahkan cantik, mulus, kemudian hitam, peka, dan seterusnya. Walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada amal perbuatan kita dalam mengisi kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu ternilai dengan baik berdasarkan hati kita yang memang mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, jemaah TV dakwah Al-Surui yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan perintah terhadap kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti imam yang kita angkat menjadi pemimpin kita. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini dibahas pada Sahih Al-Bukhari, tepatnya pada hadis ke-648. Dijelaskan an Anasin ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqaba farasan fasuri'a anhu fujuhisha shiqqahul ayman fasalla salatan minas salawati wa huwa qa'idun wara'ahu qu'udan falamma insarafa qal. Dari Anas ibnu Malik, dia menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika menunggangi seekor kuda, lalu beliau terjatuh dan terluka pada sisi badan sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melaksanakan salah satu salat sambil duduk. Kami pun salat di belakang beliau dengan duduk. Setelah selesai itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya. Nabi katakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, ya. Ju'ilal imam, ya, dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Kemudian apa yang diikuti oleh kita terhadap imam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Apabila imam itu dia melaksanakan salat dengan berdiri, maka kita pun sebagai makmum salat mengikuti imam dengan berdiri. Wa idza raqa'a farqa'u
kemudian ketika imam itu ruku, maka kita pun ruku. Lalu Nabi SAW menjelaskan wa idza rafa'a farfa'u. Ya, kemudian jika imam itu dia mengangkat kepalanya, maka kita pun ikut mengangkat kepala sebagaimana gerakan imam. Wa idza qala samiallahu liman hamida, maka tatkala imam itu dia mengatakan samiallahu liman hamida, ini yang seringkali kita terlupakan, sebab kebanyakan di antara kita jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika imam itu mengatakan sami Allah liman hamidah, ya, sekali lagi, ketika imam itu mengangkat kepala bangun dari ruku, lantas dia mengatakan sami Allah liman hamidah, maka makmum pun mengikuti kalimat tersebut dengan mengatakan sami Allah liman hamidah. Nah, kalau kita melihat konsep hadis yang baru saja kita dengarkan ini, dijelaskan Nabi SAW apabila imam itu dia mengangkat kepalanya, lantas dia berkata sami Allahu liman hamida, faqulu, maka kita sebagai makmumnya itu hanya berkata, kata Nabi SAW, Rabbana walakal hamd. Jadi kalimat yang keluar dari lisan kita ketika sang imam itu mengatakan sami Allahu liman hamida, maka kita tidak lagi diperbolehkan mengucapkan sami Allah liman hamida. Namun yang kita lakukan adalah kita mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Jadi jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jelas hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita terkait dengan ketika imam mengangkatkan kepala kemudian mengucapkan kalimat sami Allah liman hamida, faqulu, maka berkatalah kita dengan kalimat Rabbana walakal hamd. Tidak lagi kita mengatakan sami Allah liman hamida. Lalu Nabi SAW menjelaskan hadisnya, wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Dan apabila imam itu salat dia berdiri, kita pun ikut berdiri. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan ketika sang imam itu dia melaksanakan ibadah salat dengan duduk, maka salatlah kita semuanya dengan duduk. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pembelajaran yang sangat penting dan berharga bagi diri kita, khususnya mereka yang masih melaksanakan ibadah kemudian tidak memahami konsep daripada pelaksanaan ibadah tersebut. Dan perlu kita pahami bahwa dalam hadis lain Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, telah memberikan contoh terbaik bagi diri kita, yaitu sebagaimana Nabi mengatakan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Saat sekarang ini kita telah mendapatkan konsep yang baru saja kita dengarkan, dan ini kebanyakan dilakukan kesalahan oleh sebagian saudara kita, yang tatkala imam mengatakan sami Allah liman hamida, lantas dia mengikuti kalimat sami Allah liman hamida, lalu dia bangun daripada rukuknya. Tetapi yang sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah ketika seseorang di antara kita bangun dari rukuk mengikuti imam, faqulu, maka mereka harus mengatakan Rabbana walakal hamd dengan kalimat yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa kita garis bawahi dan bisa kita memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran hadis yang baru saja kita dengarkan, maka perintah untuk mengikuti imam ini harus kita taati dengan baik untuk kesempurnaan daripada pelaksanaan ibadah salat kita. Ya. Kesimpulan dapat kita ambil dari pembelajaran kita di kesempatan kali ini adalah kita perlu ingat bahwa imam dijadikan untuk diikuti oleh makmumnya. Ya, maka diharuskan kepada kita untuk memahami konsep ketika imam itu sholat berdiri, kita pun ikut berdiri. Ketika imam itu ruku, kita juga ikut ruku. Ketika imam bangun dari ruku, kita pun ikut bangun dari ruku.
dan dia tatkala mengatakan sami Allahu liman hamida, maka cukup bagi kita menyambut kalimat itu dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Lantas ketika imam itu dia sujud, kita pun sujud, dan dia duduk di antara dua sujud, kita pun duduk di antara dua sujud. Maka kesimpulan sederhana, imam diangkat untuk diikuti. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan kita yang singkat ini terkait dengan perintah mengikuti imam dalam ibadah pelaksanaan sholat dapat kita pahami dengan baik, terkhususnya yang perlu kita garis bawahi ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka kita cukup mengatakan Rabbana walakal hamd. Kita tidak perlu lagi mengulangi kalimat sami Allahu liman hamida. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.